Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusi Usmanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal dan posting. Oke, pertama saya akan menjelaskan definisi jurnal. Jurnal adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi suatu perusahaan dalam periode tertentu. Selanjutnya, secara etimologis, kata jurnal berasal dari bahasa Perancis yaitu jour yang berarti hari. Secara umum, jurnal ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas. Selanjutnya, fungsi jurnal 1, fungsi historis. Jurnal memiliki fungsi historis karena dilakukan secara kronologis dan sistematis. 2. Fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi pada perusahaan dicatat dalam jurnal umum. 3. Fungsi analisis. Semua pencatatan transaksi yang dilakukan dalam jurnal adalah hasil analisis transaksi berupa kredit dan debit yang berpengaruh. Keempat, fungsi instruksi. Jurnal memiliki fungsi instruksi dalam proses memasukkan data ke general umum. Yang terakhir yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif di dalam jurnal terdapat informasi dan penjelasan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Nah, selain fungsi jurnal, di sini juga ada manfaat jurnal, yaitu 1. Untuk mendapatkan informasi tentang akan terjadinya pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Yang kedua, jurnal memiliki fungsi untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat pada suatu atau lebih perkiraan. Yang ketiga, mengetahui jumlah yang didebit atau dikredit bahwa mesti seimbang. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah yang sudah diposting ke perkiraan yang tepat pada general suatu sesuai pekerjaan dengan membuat tanda referensi. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat jurnal, yaitu yang pertama, pahami persamaan akuntansi. Pahaman ini penting agar tahu bagaimana cara mencatat transaksi dalam jurnal, akun mana yang harus digunakan, hingga posisi debit dan kredit yang benar. Yang kedua, kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Mengumpulkan bukti transaksi seperti invoice, nota faktur, atau bahkan akuntansi, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi transaksi. Hanya transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan saja yang boleh dicatat dalam jurnal. Yang ketiga, pencatatan jurnal umum. Sistem pencatatan ini akan menggunakan double entry system, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan memiliki dampak pada dua posisi keuangan, debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Selanjutnya yaitu bentuk jurnal. Di kolom pertama ada tanggal, kolom kedua ada nama rekening dan keterangan, kolom ketiga ada nomor rekening, kolom keempat dan kelima ada jumlah debit dan kredit. Contohnya pada tanggal kita isi misalkan 01/2002 bulan 12 2021, nama rekening, kas dan modal, debit 10.000 dan kredit 10.000. Nah, selanjutnya yaitu pada definisi posting. Posting disebut juga buku besar. Posting merupakan pemindahan akun dari jurnal umum sehingga posting dilakukan setelah jurnal umum. Nah, cara memposting dari jurnal ke buku besar. 1. Memindahkan tanggal kejadian pada jurnal umum dalam tanggal yang ada pada buku besar. 2. Pindahkan jumlah debit dalam jumlah kredit dalam kolom debit dan kredit dalam buku besar. 3. Masukkan nomor halaman dalam jurnal dalam kolom referensi dalam buku besar. 4. Pindahkan penjelasan dan keterangan singkat dalam jurnal umum dan buku besar. Selanjutnya yaitu definisi neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah laporan hasil pembukuan atau akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun besar umum organisasi. Terus jumlah saldo debit terdaftar di kolom dengan saldo judul. Jumlah kredit terdaftar di kolom lain dengan judul saldo
saldo kredit. Selanjutnya, fungsi neraca saldo pada bisnis untuk menyajikan kepada pemilik usaha terdaftar kondisi semua saldo buku besar. Yang selanjutnya merupakan metode terpendek untuk memverifikasi keakuratan entry hitung yang dibuat dalam buku besar. Kemudian jika total sisi dalam kolom debit dan total sisi kredit balance berarti sudah cocok. Kalau tidak, ada beberapa kesalahan yang telah dilakukan dalam beberapa akun atau pencatatan. Yang keempat, membantu dalam persiapan pembuatan laporan keuangan akhir seperti arus kas, laporan laba rugi, atau neraca. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Contohnya terkait dengan PT Rinjani Indah November 2021. Pada tanggal 01 Rinjani memiliki uang sebesar 10 juta yang rencananya akan digunakan sebagai modal di PT Rinjani Indah. Tanggal 1 bulan 11 2021 yaitu pada bagian akun, kas bertambah di debit sebesar 10 juta dan modal juga bertambah di bagian kredit sebesar 10 juta. Kemudian soal yang kedua, pada tanggal 3 menyewa sebuah ruko sebesar 2 juta selama 1 tahun. Kemudian kita tulis di akun tanggal, kolom tanggal kita tulis tanggal 3, kemudian akun kita tulis sewa bayar di muka, bertambah di debit sebesar 2 juta, kemudian kasnya berkurang di bagian kredit sebesar 2 juta. Kemudian dibeli peralatan secara kredit sebesar 3 juta pada tanggal 5. Nah, di kolom tanggalnya kita isi dengan tanggal, kemudian di akun kita tulis peralatan bertambah pada bagian debit sebesar 3.200.000 dan hutang usaha di bagian kredit sebesar 3.200.000 juga. Kemudian tanggal 8 melakukan jasa pada pelanggan tetapi belum dibayar, berarti belum dibayar termasuk piutang usaha, bertambah di bagian debit sebesar 3 juta dan pendapatan usaha juga bertambah di bagian kredit sebesar 3 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 10 membayar beban telepon sebesar 100.000, beban air 150.000 dan beban listrik sebesar 80.000. Kita tulis di bagian akun beban listrik, beban air, beban telepon, yaitu beban telepon sebesar 100.000, beban air sebesar 150.000, beban listrik sebesar 10.000, bertambah di debit, kemudian kasnya juga berkurang di bagian kredit sebesar 130.000. Untuk transaksi pada tanggal 14 diterima pembayaran atas jasa pada tanggal 8 sebesar 3 juta dan sisanya akan dibayar tanggal 20, berarti sisanya itu termasuk piutang usaha. Nah, kita tulis di sini di akun kas itu bertambah di debit sebesar 3 juta dan piutang usaha juga berkurang di bagian kredit sebesar 3 juta. Kemudian pada tanggal 16 membeli perlengkapan sebesar 1.500.000 secara kredit. Nah, di sini kita tulis perlengkapan usahanya bertambah di bagian debit sebesar 1.500.000 dan hutang usaha juga bertambah di bagian kredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya yaitu tanggal 18 membayar gaji karyawan sebesar 3.500.000. Kita tulis di bagian kolom yaitu beban gaji pada akun bertambah sebesar 3.500.000 pada debit dan kasnya berkurang pada bagian kredit sebesar 3.500.000. Kemudian pada tanggal 20 menerima pelunasan pembayaran jasa sebesar 2 juta. Nah, nih kasnya bertambah di bagian debit sebesar 2 juta dan piutang usaha berkurang di bagian kredit sebesar 2 juta rupiah. Nah,
membayar asuransi selama 1 tahun pada tanggal 21 sebesar 5 juta. Berarti asuransi dibayar di muka sebesar 5 juta, kemudian kasnya berkurang di bagian kredit sebesar 5 juta. Untuk tanggal 14 membayar kreditur sebesar 1.200.000 untuk transaksi pada tanggal 5. Ini transaksi yang pada tanggal 5, yaitu memberi peralatan secara kredit. Kita tulis di sini yaitu hutang usaha bertambah di bagian kredit sebesar 1.200.000, kemudian kasnya berkurang di bagian kredit sebesar 1.200.000. Selanjutnya pada tanggal 26 melakukan jasa kepada pelanggan dan dibayar sebesar 3 juta. Berarti kasnya bertambah di akun debit sebesar 3 juta dan pendapatan usaha juga bertambah di bagian kredit sebesar 3 juta. Selanjutnya pada tanggal 28 melakukan pelunasan hutang untuk transaksi pada tanggal 5. Berarti hutang usaha bertambah di bagian debit sebesar 2 juta dan kasnya berkurang di bagian kredit sebesar 2 juta. Dan yang terakhir yaitu pada tanggal 30 menerima uang sebesar 2.500.000 dari pelanggan untuk layanan jasa bulan depan. Berarti pada kas bertambah di bagian debit sebesar 2.500.000 dan pendapatan bertambah di bagian kredit sebesar 2.500.000, sehingga untuk total debit sebesar 42.230.000 dan kredit total untuk semuanya yaitu 42.230.000. Selanjutnya kita akan memposting yang pertama yaitu kas. Di sini di jurnal diketahui pada tanggal 1 kasnya berada di akun debit sebesar 10 juta, kemudian kita tulis di date tanggal 1, kemudian kita tulis bagian debit sebesar 10 juta. Untuk yang kedua yaitu kas berada di tanggal 2 di bagian kredit sebesar 2 juta rupiah, kita tulis di bagian kredit pada posting sebesar 2 juta rupiah. Nah, begitu pula dengan yang lain. Kas yang ketiga yaitu di tanggal 10 berada di bagian kredit, berarti di posting juga kita tulis pada bagian kredit sebesar 330.000 rupiah. Lakukan untuk semua jurnal kas yang terdapat pada jurnal, kita masukkan semua ke dalam akun posting semua kas yang terdapat di jurnal, tetapi harus sesuai dengan posisi. Misalkan kas berada di posisi debit, berarti di kredit kita tulis di bagian debit. Apabila berada di posisi kredit pada bagian jurnal, berarti di bagian posting kita tulis pada bagian kredit, sehingga nanti didapat total yaitu pada bagian debit sebesar 20.500.000 dan pada bagian kredit sebesar 14.030.000 rupiah. Berarti surplusnya berada pada bagian debit sebesar 6.470.000 rupiah, selisih antara debit dan kredit. Nah, begitu pula dengan yang lainnya, yaitu sewa bayar di muka. Surplus berada pada debit sebesar 2 juta. Kemudian peralatan surplusnya berada pada debit sebesar 3.200.000. Kemudian piutang usaha yang keempat, ini berbeda karena surplusnya pada kredit dikarenakan jumlah pada kredit lebih besar dibanding jumlah pada debit, dan selisih debit dan kredit yaitu 2 juta, berarti surplusnya berada pada bagian kredit. Terus
Yang kelima yaitu pendapatan usaha. Pendapatan usaha di sini surplusnya pada bagian kredit sebesar 6 juta. Pada bagian hutang usaha, surplus berada pada kredit sebesar 1.500.000. Tinggal kita masukkan keterangan hutang yang ada di jurnal umum. Kemudian beban usaha, surplus terdapat pada bagian debit, yaitu sebesar Rp330.000. Nah, yang selanjutnya itu asuransi dibayar di muka. Surplus berada pada bagian debit sebesar 5 juta. Beban gaji, surplusnya berada pada bagian debit sebesar 3.500.000. Kemudian pada pendapatan dibayar di muka, surplusnya berada pada kredit sebesar 2.500.000. Dan modal, surplusnya berada pada bagian kredit sebesar 10 juta. Dan yang terakhir yaitu perlengkapan usaha, surplus berada pada bagian debit sebesar 1.500.000. Yang terakhir yaitu neraca saldo. Di sini kas pada akun posting, surplus berada pada debit, berarti pada neraca saldo kas berada pada debit juga, yaitu sebesar 2 juta. Kemudian pada bagian sewa bayar di muka, karena pada bagian posting surplusnya berada pada bagian debit, berarti di bagian neraca saldo juga terdapat di bagian debit. Nah, yang selanjutnya yaitu peralatan berada di bagian debit sebesar 3.200.000, piutang usaha di bagian kredit sebesar 2 juta, kemudian pendapatan di bagian kredit sebesar 6 juta, hutang usaha di bagian kredit sebesar 1.500.000, dan beban usaha di bagian debit sebesar 330, asuransi di bagian debit sebesar 5 juta, beban gaji di bagian debit sebesar 3 juta, dan pendapatan awal dibayar di muka sebesar 2.500.000, modal di bagian kredit sebesar 10 juta, dan yang terakhir yaitu perlengkapan di bagian debit sebesar 1.500.000, yang berarti total pada debit yaitu 22 juta dan kredit juga 22 juta. Berarti kalau hasilnya sama, neraca saldonya sudah benar. Apabila hasilnya beda, maka salah saat memasukkan akun-akun yang ada di posting. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 这一次我真的睡着了。